dari kelompok 3. akan mempresentasikan kinerja kami. Halo semua, di sini saya akan membantu untuk menjelaskan tentang perubahan iklim dan global warming. Yang pertama, perubahan iklim bikin bumi jadi panas dan gak nyaman. Dan yang kedua, cuaca ekstrim juga mengancam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan konsep perubahan iklim dan global warming. Emang apa sih bedanya? Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim itu kayak cuaca yang semakin berubah-ubah. Misalnya, musim kemarau yang lebih panjang dan hujan yang gak menentu. Hal ini berdampak langsung ke kehidupan kita. Yang kedua adalah global warming. Tapi global warming itu lebih fokus ke suhu bumi yang semakin panas akibat dari emisi gas rumah kaca. Bayangin aja, bumi kita kepanasan kayak di bawah terik matahari yang gak enak banget. Ada 3 dampak dari perubahan iklim. Yang pertama banjir, yang kedua kekeringan, dan yang ketiga cuaca ekstrim. Nah, jadi selanjutnya aku akan menceritakan tentang 2 kejadian yang terjadi yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Contoh pertama adalah kebakaran hutan Amazon. Pada tahun 2019 menjadi berita utama global karena asap tebal menyelimuti kota-kota besar seperti Sao Paulo yang menghalangi sinar matahari. Dan tahun 2023, luas area yang terbakar di Amazon Brazil meningkat 36% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Rainforest Foundation US. Dan yang ketiga, tahun 2024 mencatat jumlah kebakaran tertinggi sejak 2005 di Brazil dengan peningkatan signifikan juga terjadi di negara lain seperti Bolivia. Penyebab kebakaran yang pertama, faktor alami, musim kemarau alami yang memicu kebakaran hutan yang sudah ada. Dan yang kedua, faktor manusia, kesengajaan untuk membuka lahan, deforestasi untuk keperluan pertanian terutama kedelai dan peternakan. Yang kedua, banjir ekstrim di Jakarta. Pada tahun 1977, banjir besar sekitar 100.000 jiwa mengungsi. Dan pada tahun 1996, banjir parah akibat luapan Sungai Ciliwung dan penurunan tanah menurut Zainuddin Halem. Dan 2002 juga tercatat sebagai banjir besar. Dan 2013, curah hujan ekstrim banyak wilayah terendam. Dan 1 Januari 2020, banjir kilat karena hujan deras dan aliran sungai meluap. Ada korban tewas dan ribuan mengungsi. Pendapat penyebab banjir yaitu Zainuddin Halem dalam bukunya Banjir Jakarta menyebut salah satu penyebab banjir 1956 adalah penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah. Dan yang kedua, para analisis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta menyoroti buruknya drainase dan pompa yang tidak mampu mengalirkan air dari kanal pada banjir 2013. Dan Yus, seorang ahli, mengatakan bahwa perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim hujan ekstrim mempengaruhi risiko banjir. Serem banget. Jadi, ayo mulai sekarang kita mulai peduli dan lakukan beberapa tindakan kecil untuk menyelamatkan diri kita. Ayo kita lakukan beberapa aksi kecil untuk mengurangi perubahan iklim. Misalnya, kita dapat mengurangi sampah plastik dan menggunakan transportasi umum. Jadi, mari kita bergerak bersama untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.